إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib memberikan wasiat baik untuk khatib pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang melakukan satu perjalanan yang sangat jauh, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap perjalanan kita membutuhkan bekal. Dan sebaik-baik bekal tentu adalah bekal ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Begitupun dalam kehidupan ini kita harus berhias, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah dengan pakaian ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Libasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah penting yang harus kita ketahui dan yang harus kita fahami terkait penciptaan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk alam semesta, manusia dan jin dalam keadaan batil. Allah tidak menjadikan mereka dengan sebab kesia-siaan, dengan sebab senda gurau, atau dengan sebab hanya sekedar permainan saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, di dalam kitabnya yang mulia, firman-Nya yang menegaskan bahwa penciptaan alam semesta ini telah Allah ciptakan dengan benar, dengan alasan yang benar dan untuk tujuan yang benar. Allah berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqqi, ta'ala amma yusyrikun." Dialah Allah yang telah menciptakan langit, bumi dengan hak, dengan benar. Maksudnya dengan alasan yang benar dan untuk tujuan yang benar. Maha tinggi Allah dari apa yang biasa mereka persekutukan. Ini pernyataan Allah bahwa kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar kesia-siaan, bukan hanya sekedar senda gurau atau sekedar permainan saja. Tapi ini memiliki maksud, memiliki hikmah, memiliki tujuan di mana Allah telah menciptakan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menegaskan bahwa jika ada orang yang beranggapan bahwa penciptaan makhluk ini dikarenakan kebatilan, ini merupakan sangkaan dugaan orang-orang kafir saja. Dan Allah telah menjelaskan, menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan dunia ini dengan kebatilan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan." Tidaklah kami menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan kebatilan.
Dzalika dhannul ladzina kafaru, itu hanyalah persangkaan, dugaan atau keyakinan orang-orang kafir saja. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir disebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah telah menegaskan bahwa penciptaan alam semesta tanpa tujuan ini merupakan keyakinan orang-orang kafir. Allah telah mengatakan dalam firman-Nya tadi bahwa dzalika dhannul ladzina kafaru, itu adalah persangkaan orang-orang kafir saja. Oleh karena itu, keyakinan ini akan tentu berpengaruh kepada amal-amal perbuatan mereka di dunia. Perilaku mereka, akhlak mereka. Saking buruknya anggapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini diciptakan sia-sia, tidak ada maksud tujuannya, maka kemudian mereka mencari tujuan hidup mereka masing-masing. Ada yang tujuannya mengumpulkan harta, maka semua perbuatan diarahkan untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Ada yang tujuannya ingin mencapai kemasyhuran, ketenaran, maka semua perbuatannya yang akan mengarahkan ke arah tujuan tersebut. Ada juga yang tujuannya hanya ingin mendapatkan pasangan yang rupawan, maka ia pun akan melakukan untuk tujuan tersebut. Dan ini merupakan persangkaan, dugaan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa Allah telah memberikan peringatan kepada kita di dalam ayat yang lain dengan menyampaikan firman-Nya, ya ayah sabul insanu ayyutruka sudah. Apakah manusia mengira ia diciptakan begitu saja, dibiarkan begitu saja? Diciptakan setelah itu dibiarkan begitu saja? Para ulama tafsir mengatakan dibiarkan begitu saja, artinya la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang dari sesuatu. Ini di dunia. Dan saat ia wafat, meninggal, la yub'ats, ia tidak akan dibangkitkan, tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Tentu ini merupakan persangkaan yang keliru. Ini merupakan persangkaan orang-orang kafir. Semoga kita tidak seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwasanya penciptaan makhluk, penciptaan manusia itu hanya sekedar sia-sia, tidak ada tujuan, hanya sekedar permainan dan senda gurau dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimina azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan khutbah yang kedua ini dengan penjelasan terkait tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang memiliki pikiran dan olah akal yang lurus, yang selamat. Di mana di antara amal mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan saat mereka memiliki keyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan batil. Tapi mereka mempercayai bahwa Allah menciptakan mereka ini dengan tujuan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pertukaran, pergiliran siang dan malam, ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi
yaitu orang-orang yang senantiasa terus bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi, pergiliran siang dan malam, dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Mereka senantiasa terus berfikir, dan kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini, dunia ini, alam semesta ini, saya, jin, dan semua alam, ya, dengan kesia-siaan. Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzabannar. Maka lindungilah kami dari adab api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sebenarnya, mereka menyimpulkan dari hasil tafakur mereka bahwa alam semesta ini tidak Allah ciptakan dengan sia-sia. Mereka menyadari bahwa tujuan mereka diciptakan yang pertama ibadatullah, beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang dilakukan oleh mereka tidak boleh kemudian dipalingkan kepada selainnya. Ini tujuan penciptaan yang pertama. Ini hikmah penciptaan makhluk yang pertama, itu hikmah penciptaan manusia dan jin agar mereka beribadah kepada Allah saja. Dan yang kedua ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, agar kemudian mereka mengetahui siapa Tuhannya, siapa yang menciptakannya, perbuatan apa saja yang telah Allah perbuat di muka bumi ini, di alam semesta ini. Dan kemudian mereka mengenal siapa atau apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dan bagaimana sifat-sifatnya yang tinggi lagi maha sempurna. Inilah orang yang senantiasa memikirkan ya penciptaan langit dan bumi, hingga mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Mereka menyatakan bahwa penciptaan alam semesta ini engkau tidak ciptakan dengan kebatilan. Subhanaka, kemudian mereka mensucikan Allah dari pemikiran bahwa alam semesta ini diciptakan dengan sia-sia. Lantas dengan keyakinan inilah mereka bertawasul kepada Allah untuk melindungi dirinya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perbedaan keyakinan dari orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang beriman. Maka keyakinan inilah yang akan mempengaruhi amal-amal mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mereka kepada Allah dan kepada sesama, dan juga perilaku mereka saat mereka melaksanakan kehidupan keseharian mereka di dunia. Orang yang kafir, jelas mereka tujuannya adalah dunia, tidak pernah terfikir untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat yakin bahwasanya tujuan diciptakannya adalah untuk beribadah kepada Allah dengan terus mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, dan mereka terus berharap untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pemahaman kepada kita tentang perbedaan keyakinan antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir akan menyangka dunia ini tidak diciptakan oleh Allah dengan tujuan, sedangkan orang-orang mukmin ia akan meyakini bahwa Allah menciptakan dirinya untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja dengan cara terus mengenal tentang perbuatan Allah dan juga nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan faidah kepada kita untuk terus menambah, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimus shalah.